Leste, sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara, dikenal resmi sebagai Republik Demokratik Timor Leste. Pada masa lalu, wilayah ini adalah jajahan Portugis yang kemudian bergabung dengan Indonesia sebagai provinsi ke-27 dengan nama Timor Timur. Namun, pada tahun 1999, warga Timor Timur memutuskan untuk merdeka dari Indonesia melalui sebuah referendum. Dengan tekad kuat, mereka mengukuhkan nama negara baru ini sebagai Timor Leste. Namun, bagaimana kini kondisi Timor Leste setelah berhasil memisahkan diri dari Indonesia? Mari kita telusuri lebih dalam tentang Republik Demokratik Timor Leste. Dari segi geografis, negara ini berada di ujung timur Pulau Timor. Timor Leste berbatasan langsung dengan daratan Indonesia di sebelah timur. Di sebelah selatan, Selat Maluku memisahkan negara ini dari perairan terbuka, sementara Laut Timor membentuk batas di sebelah barat. Di utara, Timor Leste berbatasan dengan Selat Wetar dan Selat Ombay. Selain dari wilayah intinya, negara ini juga mencakup Pulau Kambing atau Atoro dan Pulau Jaco. Kota Dili, ibu kota Timor Leste, menjadi pusat ekonomi dan pelabuhan utama sejak zaman pemerintahan Portugis pada tahun 1769. Secara keseluruhan, luas wilayah Timor Leste mencapai sekitar 15,7 km. Dalam hal populasi, berdasarkan sensus tahun 2021, diperkirakan penduduk negara ini mencapai sekitar 1.413.958 jiwa. Mayoritas penduduk Timor Leste adalah anggota suku etnis Austronesia Papua, dengan minoritas meliputi komunitas Tionghoa dan individu keturunan Portugis Eropa. Dari segi agama, mayoritas penduduk Timor Leste beragama Katolik, mencapai 96,9% dari total populasi. Sementara itu, sekelompok kecil memeluk agama-agama lain seperti Islam, Buddha, Hindu, dan kepercayaan tradisional. Bahasa resmi yang digunakan di Timor Leste adalah bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Namun, konstitusi juga mengakui bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja yang sah. Sistem pemerintahan Timor Leste adalah republik semi-presidensial, di mana presiden, yang dipilih rakyat setiap 5 tahun, memiliki hak veto yang kuat. Pemerintahan sehari-hari dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang terpilih melalui pemilihan multipartai dan diangkat oleh mayoritas koalisi partai. Sejak merdeka, ekonomi Timor Leste menghadapi tantangan yang berat. Pendapatan per kapita negara ini belum mencapai $350 sejak tahun 1999. Negara ini sangat bergantung pada bantuan dari 50 negara donor dan lembaga internasional lainnya. Bantuan ini digunakan untuk mengatasi biaya administrasi pemerintah dan mendanai proyek pengembangan sumber daya alam yang didukung oleh Bank Dunia. Secara ekonomi, Timor Leste dikategorikan sebagai negara berpendapatan rendah. Sistem perekonomian Timor Leste menganut paham ekonomi pasar yang bergantung pada banyak sektor seperti pertanian, minyak bumi, gas alam, dan kayu cendana. Namun, pada tahun 2019, terjadi penurunan yang signifikan dalam pendapatan domestik bruto yang mencapai angka negatif sekitar 4,6%. Pada tahun yang sama,
Pendapatan per kapita mencapai sekitar 6.000 dolar AS. Negara ini juga menghadapi tantangan besar, termasuk infrastruktur administrasi yang terbatas dan kurangnya lapangan kerja. Namun, jauh sebelum era kolonialisme Eropa, Pulau Timor telah aktif dalam perdagangan Nusantara, Tiongkok, dan India pada abad ke-14. Pada masa itu, wilayah timur adalah eksportir rempah-rempah, madu, dan kayu cendana yang melimpah. Kekayaan kayu cendana ini menarik perhatian bangsa Eropa, dengan Portugis menjadi yang pertama tiba pada tahun 1515. Pada tahun 1642, ekspedisi militer Portugis bertujuan melemahkan pengaruh raja-raja lokal, memungkinkan mereka memasuki wilayah pedalaman. Sebaliknya, pada tahun 1561, Belanda menduduki Kupang di ujung barat Pulau Timor dan menguasai setengah wilayah tersebut. Pada tahun 1859, melalui Perjanjian Lisbon, Belanda dan Portugis sepakat membagi wilayah kolonial mereka. Belanda menguasai bagian barat dan Portugis di bagian timur. Selama Perang Dunia Kedua, wilayah timur yang dikelola oleh Portugis jatuh ke tangan Jepang antara tahun 1942 dan 1945. Namun, setelah Jepang kalah pada tahun 1945, wilayah ini dikembalikan kepada Portugis oleh sekutu. Antara tahun 1945 dan 1974, pemerintah Indonesia mendesak di PBB bahwa Portugis tidak memiliki hak teritorial di Timor Timur. Pada tahun 1975, dengan berakhirnya kekuasaan Portugis, gejolak politik tumbuh di wilayah ini. Partai-partai politik Timor Leste terlibat dalam konflik saudara setelah deklarasi kemerdekaan oleh Fretilin, yang menyebabkan kekacauan. Pada Desember 1975, Indonesia mengirim pasukannya ke wilayah ini dengan dalih perlindungan terhadap warganya. Indonesia menyatukan wilayah tersebut sebagai provinsi ke-27 dengan nama Timor Timur selama pendudukan. Meskipun pendudukan berlangsung, konflik dan kekacauan tetap merajalela, yang mendorong munculnya gerakan perlawanan pada tahun 1991. Inilah awal dari perjuangan kemerdekaan Timor Leste dan didukung oleh banyak negara. Tekanan internasional mendorong pasukan perdamaian PBB untuk campur tangan meredakan ketegangan. Dalam menghadapi tekanan internasional yang meningkat, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie memberikan izin untuk referendum di Timor Timur. Pada 30 Agustus 1999, referendum ini diadakan dan mayoritas masyarakat memilih kemerdekaan dari Indonesia. Pada 20 Mei 2002, Timor Leste secara resmi diakui sebagai negara merdeka oleh dunia internasional.